saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Pertanggal 25 Juli 2021, tercatat sebanyak 31.681 kasus aktif COVID-19 di Provinsi DIY. Dari angka tersebut, sebanyak 1.569 menjalani perawatan di rumah sakit, baik perawatan kritikal maupun non-kritikal. Sedangkan lebih dari 30.000 pasien berada di luar rumah sakit, di mana 91,5% dari angka tersebut menjalani isolasi mandiri di rumah. Walaupun sebagian besar pasien isolasi mandiri di rumah tidak bergejala atau bergejala ringan, namun perburukan setiap saat bisa saja terjadi dan tentunya membutuhkan rujukan rumah sakit segera. Hal ini dapat berakibat fatal bila tidak dipantau dengan baik. Terbukti dengan tingginya angka kematian isolasi mandiri pada bulan Juli 2021 sebesar 698 jiwa. Di satu sisi, Puskesmas sebagai ujung tombak penanganan pandemi COVID-19 mengalami peningkatan beban kerja yang signifikan. Puskesmas sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat diharap mampu berperan dalam pencegahan, tracing, testing, maupun treatment pada pasien COVID-19. Para pasien yang menjalani isolasi mandiri di rumah pun berada dalam cakupan pengawasan Puskesmas. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pelayanan. Mengingat tugas ini dilakukan sembari tetap menjalankan peran Puskesmas dalam pelayanan non-COVID-19 lainnya. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana membentuk Satgas Penebalan Nakes dan Mitigasi Hulu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya membantu penanganan pandemi COVID-19 melalui program penguatan Puskesmas. Kegiatan ini merupakan sebuah inovasi yang melibatkan sejumlah relawan untuk menjadi perpanjangan tangan Puskesmas dalam pemantauan pasien isolasi mandiri di rumah dan menunjang berbagai kegiatan lainnya. Dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam menyukseskan program tersebut, seperti Puskesmas, relawan pemantau, shelter isolasi terpadu, dan fasilitas kesehatan rujukan. Pada tahap awal, Puskesmas melakukan penegakan diagnosis dan triase pada pasien. Pasien akan didata dan diklasifikasikan sesuai dengan gejala, apakah termasuk gejala ringan, sedang, atau berat. Data pasien COVID-19 yang tidak bergejala berat akan dikirimkan kepada relawan pemantau. Kemudian, pemantau akan melakukan asesmen apakah pasien tersebut layak isolasi mandiri di rumah atau tidak, berdasarkan guideline kriteria. Bila dinyatakan layak oleh pemantau, pasien dipersilakan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Namun, apabila pasien tidak memenuhi kriteria layak isolasi mandiri di rumah, maka pasien dihimbau untuk dirujuk ke shelter isolasi terpadu. Selama masa isolasi mandiri, pasien akan melaporkan gejala harian dan mendapatkan kesimpulan status perawatan melalui aplikasi Aktif. Pasien juga diharapkan dapat mengisi fitur kepatuhan protokol isolasi mandiri yang tersedia. Tak hanya itu, pasien pun bisa mengakses fitur edukasi kesehatan dalam bentuk artikel,
maupun video di dalam aplikasi. Pada kondisi tertentu yang membutuhkan perhatian khusus, relawan pemantau akan mengunjungi pasien di rumah untuk mengajari cara mengukur tanda-tanda vital, memberikan obat-obatan, dan menyampaikan edukasi yang perlu diperhatikan. Bila pasien mengalami perburukan gejala atau tanda vital dalam kondisi tidak stabil, maka pasien atau keluarga dapat menggunakan fitur update cepat yang tersedia pada aplikasi Aktif dan otomatis terhubung dengan nomor telepon pemantau. Pemantau lalu berkoordinasi dengan puskesmas untuk mencari fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sebagai rujukan bagi pasien. Setelah masa isolasi mandiri selesai, pasien mendapat notifikasi dinyatakan sembuh melalui aplikasi Aktif. Pemantau lalu berkoordinasi dengan puskesmas untuk pelaporan. Bila sudah dinyatakan selesai isolasi mandiri, pasien dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala dan berhak mendapat surat selesai isolasi mandiri dari puskesmas. Relawan Satgas Penebalan Nakes dan Mitigasi Hulu DIY tidak hanya berperan sebagai pemantau pasien isolasi mandiri, namun juga turut serta menjalankan berbagai kegiatan dalam program penguatan puskesmas, seperti kegiatan vaksinasi, pelaksanaan screening dan testing dengan swab antigen, membantu proses input data, edukasi kepada masyarakat, serta berbagai aktivitas lainnya. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu peran puskesmas sebagai ujung tombak pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 di Indonesia.